Ayo adik-adik belajar bersama. Materi kali ini adalah kebudayaan Bakson Huabin 16.000 sampai 1000 sebelum Masehi. Materi pertama yaitu tentang sejarah awal kebudayaan Bakson Huabin. Dari mana sih asal dari kebudayaan Bakson Huabin? Yuk kita ikuti materi berikut. Kebudayaan Bakson Huabin diperkirakan berasal dari tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 4.000 sebelum Masehi, dikira-kira tahun 7.000 sebelum Masehi. Kebudayaan Bakson Huabin berlangsung pada kala Holozen. Masyarakat Bakson Huabin awalnya hanya menggunakan alat dari gerabah yang sederhana, yaitu berupa serpian-serpian batu. Tetapi pada tahun 600 sebelum Masehi mengalami perubahan dalam bentuk batu-batu yang menyerupai tapak yang berfungsi sebagai alat pemotong. Ciri khas alat-alat batu kebudayaan Bakson Huabin adalah penyerpihan pada satu atau dua sisi permukaan batu kali yang berukuran kurang lebih satu kepalan, dan seringkali seluruh tepiannya menjadi bagian yang tajam. Hasil penyerpihannya itu menunjukkan berbagai bentuk seperti bentuk lonjong, segi empat, segitiga, dan beberapa diantaranya ada yang mempunyai bentuk berpinggang. Contoh gambarnya ada sebagai berikut. Selanjutnya adalah alat-alat dari tulang dan sisa-sisa tulang belulang manusia dikuburkan dalam posisi terlipat serta ditaburi zat pewarna merah. Kebudayaan Bakson Huabin diperkirakan berkembang pada zaman Mesolitikum. Pusat kebudayaan zaman Mesolitikum di Asia berada di dua tempat, yaitu wilayah Bakson dan wilayah Huabin. Bakson dan Huabin berada di wilayah Tonkin, Indo-Tiongkok, atau yang saat ini dikenal dengan negara Vietnam. Bisa kalian lihat peta di samping, itu adalah wilayah Tonkin. Istilah Bakson Huabin pertama kali digunakan oleh seorang arkeolog Prancis bernama Madeleine Colany pada tahun 1920. Berikutnya adalah penyebaran kebudayaan Bakson Huabin ke wilayah Indonesia. Penyebaran kebudayaan Bakson Huabin bersamaan dengan perpindahan ras Papua Melanesoid ke Indonesia melalui jalan barat dan jalan timur di wilayah utara. Berikut adalah peta persebaran perpindahan ras Melanesoid ke Indonesia atau yang dikenal dengan istilah Proto-Melayu. Di sebelahnya adalah gambar ras Papua Melanesoid atau yang kita kenal dengan orang Papua. Ras Papua Melanesoid
datang ke Nusantara dengan menggunakan perahu berjati dan tinggal di wilayah pantai timur Sumatera dan Jawa. Namun, mereka terdesak oleh kedatangan ras Melayu. Akhirnya, mereka mengincar ke wilayah Indonesia Timur dan dikenal dengan ras Papua, yang pada masa itu berlangsung budaya Mesolitikum, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum adalah Papua Melanesizoid. Berikut adalah gambar perahu berjati. Ras Papua hidup di gua-gua atau yang dikenal dengan kebudayaan Apri-Saurus dan meninggalkan bukit-bukit terang atau sampah dapur yang dikenal dengan Kyoken Modinger. Kyoken Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara wilayah Langsa dan Medan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada saat itu sudah mulai hidup menetap. Di samping adalah gambar Apri-Saurus atau gua yang digunakan sebagai tempat tinggal ras Papua pada saat itu, dan sebelahnya adalah Kyoken Modinger, bukit kerang atau yang dikenal dengan sampah dapur. Tahun 1925, Frans van Calenzel melakukan penelitian di Kyoken Modinger dan menemukan kapak genggam yang memiliki perbedaan dengan chopper, yaitu kapak genggam pada zaman Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan dikenal dengan istilah pebble atau kapak Sumatera, atau juga dikenal dengan Sumatralit karena ditemukan di wilayah Sumatera. Hasil-hasil kebudayaan Jackson Huabin di Indonesia. Yang pertama adalah kapak genggam. Kapak genggam yang ditemukan di dalam bukit kerang dinamakan dengan pebble atau yang dikenal dengan kapak Sumatera atau Sumatralit. Bahan-bahan untuk membuat kapak berasal dari batu kali yang dipecah-pecah. Kapak dari tulang dan tanduk. Di sekitar daerah Ngandong, Sidorejo dekat Ngawi, dan Madiun ditemukan kapak genggam dan alat-alat dari tulang dan tanduk. Alat-alat tersebut bentuknya ada yang seperti belati dan ujung tombak yang bergerigi pada sisinya. Berfungsi untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah serta untuk menangkap ikan. Yang ketiga adalah flakes. Flakes merupakan alat-alat kecil terbuat dari batu, berfungsi sebagai alat serpi untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Jadi fungsinya sebagai pisau seperti saat ini. Ditemukan di wilayah Sangiran, Pacitan, Gombong, Parigi, Jampang Kulon, Ngandong, Lahat Sumatera, Baturing Sumbawa, Sabeni Sulawesi, Wangka, Soa, dan Mangaruda wilayah Flores.
Yang keempat, Ciokan Motinara. Bukit-bukit sampah kerang yang berdiameter 100 meter dan kedalaman 10 meter. Lapisan kerang diselingi tanah dan abu. Tempat penemuan kerang ini pada daerah dengan ketinggian yang saat ini hampir sama dengan permukaan air laut. Dan pada masa Holosen, daerah tersebut merupakan garis pantai. Namun, ada beberapa tempat penemuan yang pada saat sekarang telah berada di permukaan laut. Tetapi kebanyakan tempat-tempat penemuan alat-alat dari batu di sepanjang pantai telah terkubur di bawah endapan tanah sebagai akibat terjadinya proses pengendapan yang berlangsung selama beberapa milenium. Kebudayaan Bakson Huapin terdiri dari pebble, kapak pendek, dan alat-alat dari tulang masuk melalui jalur barat, sedangkan Flakesh masuk ke Indonesia melalui jalur timur di wilayah utara. Berikut adalah peta persebaran masuknya kebudayaan Bakson Huapin ke Indonesia. Adalah pengaruh kebudayaan Bakson Huapin pada kebudayaan Indonesia. Pengaruh utama budaya Huapin terhadap perkembangan budaya masyarakat awal kepulauan Indonesia adalah berkaitan dengan tradisi pembuatan alat dari batu. Beberapa ciri pokok budaya Bakson Huapin antara lain, batu yang dipakai untuk alat berasal dari batu kerakal sungai. Alat batu ini dikerjakan dengan teknik penyerpihan menyeluruh pada satu atau dua sisi batu. Hasil penyerpihan menunjukkan adanya keragaman bentuk. Ada yang berbentuk lonjong, segitiga, segi empat, dan beberapa di antaranya ada yang berbentuk berpinggang.